Halo, assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kita jumpa lagi di channel ini, di Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang memberikan inspirasi, yang memberikan pencerahan, yang memberikan sebuah kesadaran buat Anda tentang apa itu manusia, tentang bagaimana menjalani hidup dengan berpikir yang benar. Kalau Anda tonton video-video saya sebelumnya, di situ saya banyak membahas tentang bagaimana berpikir yang benar, bagaimana berpikir yang kaya, bagaimana menarik kekayaan dengan berpikir yang benar. Mungkin Anda bingung gitu ya, kenapa harus berpikir dengan benar? Ya karena kuncinya di pikiran. Untuk membahas pikiran, biasanya nih ya, orang-orang yang mengatakan pikiran pasti dia sudah mengenal yang namanya pikiran bawah sadar. Nah, kali ini saya ingin mengulas sedikit tentang apa itu pikiran bawah sadar. Akan dikenal bahasa Inggrisnya adalah seperti digambar subconscious mind, alias bahasa Indonesianya adalah pikiran bawah sadar. Oh ya, buat teman yang belum subscribe, klik subscribe ya. Nyalakan loncengnya supaya kamu dapat notif ketika ada video baru dari Cahaya Kehidupan. Pikiran bawah sadar. Yang bawah ini bawah sadar, yang atas pikiran sadar. Lalu biasanya dikatakan pikiran sadar itu hanya 10%, yang bawah sadar 90%. Oke. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Ntar saya besarkan dulu ya. Memahami sebuah pengertian itu penting sekali untuk menerapkan ilmunya, karena kalau salah pemahamannya maka nanti berikutnya itu juga salah. Kalau saya mengajar di kampus ataupun di kantor, saya selalu memulai dengan definisi yang benar. Kenapa? Itu penting. Definisi yang benar menentukan ke belakangnya bagaimana. Saya teringat dulu dosen saya di kampus di Telkom dulu, mereka kalau mengajarkan dengan definisi dulu. Misalnya sistem komunikasi satelit, dia buat sistem itu apa, komunikasi itu apa, satelit itu apa. Definisi yang benar dulu baru ke materi-materinya. Atau misalnya mata kuliah antena dan propagasi, jadi tentu definisinya jelas dulu, antena ini apa, propagasi itu apa, semuanya diperjelas. Nah, sama ketika saya mengajarkan tentang apa itu pikiran, maka saya ingin memulai dengan pemahaman yang benar dulu tentang apa itu pikiran, terutama ini pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau kita lihat gambar ini ya, ini kan sebenarnya hanya sebuah gambar. Ini hanya sebuah gambar gunung es. Gunung es itu digambarkan di atasnya muncul, tapi ternyata di bawahnya lebih besar daripada di atasnya. Ini sebetulnya hanya penggambaran bahwa manusia itu yang terlihat itu hanya bagian atasnya aja, permukaannya saja. Tapi di dalamnya itu ternyata menyimpan sesuatu yang besar, sehingga dibagilah menjadi dua, ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Kalau saya sering di kelas pakainya gambar ini aja, kotak ini aja. Saya tidak pernah di kelas MC saya pakai gambar ini, sepertinya saya tidak pernah gitu. Saya selalu pakai gambar seperti ini. Kenapa? Ya karena seperti ini. Jadi kalau ini sebuah hard disk, saya partisi jadi dua, ada disebutnya pikiran sadar, pikiran bawah sadar, ya itulah. Dan sebetulnya ini hanya sebuah sebuah istilah, sebuah penamaan aja. Makanya saya tidak setuju ketika mengatakan ini dibeda-bedakan. Sudahlah, samakan aja gitu. Samakan aja bahwa sadar bawah sadar itu sama, pikiran, selesai, gampang. Tidak usah dibuat yang sadar itu gini lah, bawah sadar gini lah. Sudah, samakan aja. Pikiran, selesai kan? Iya. Apalagi gini,
Oh, yang hebat tuh bukan bawah sadar, tapi suprasadar, super sadar, apalagi ya, separuh sadar, ekstra sadar mungkin, atau tak mau pakai istilah apa? Itu hanya istilah, sama aja, tidak penting istilahnya, tidak penting namanya. Yang penting adalah ini, program-program di pikiran Anda yang penting. Makanya saya agak gemes ketika ada yang bertanya, Mas Firman, bedanya apa? Pikiran bawah sadar sama suprasadar. Foto aja. Maka saya jawab sama aja. Ya. Bahkan saya mengatakan sadar bawah sadar sama pikiran, selesai. Yang salah adalah ketika mengatakan, oh ketika kamu seperti sekarang ini, ketika kamu sedang berjalan, sedang duduk, sedang ngobrol, itu kamu pakai pikiran sadar kamu, bukan bawah sadar kamu. Itu yang salah besar. Sudah jelas bahwa ini porsinya lebih besar, ini porsinya lebih besar. Artinya apa? Ini yang mempengaruhi lebih besar dari kehidupan kita. Makanya sebetulnya ketika Anda sedang jalan sekarang, sedang bicara, Anda sedang duduk seperti ini, sedang ngobrol, sedang nonton YouTube, pikiran bawah sadar Anda juga sedang bekerja. Sadar Anda pun juga sedang bekerja, sama saja. Oke, jadi sama-sama bekerja. Sangat salah ketika mengatakan, oh bawah sadar itu harus merem dulu, harus duduk dulu meditasi, apalagi duduk rileks dulu, itu salah. Pikiran bawah sadar selalu bekerja, kapanpun dan dimanapun juga, tidak perlu ada situasi apapun, tidak perlu ada posisi apapun, semuanya bekerja. Bekerja kapan aja, sekarang pun sudah bekerja betulnya. Sehingga salah ketika oh saya harus seperti ini baru disebut menggunakan bawah sadar. Salah. Kita ingin saya luruskan di AMC. Dan banyak orang selama ini terjebak dengan pemahaman-pemahaman yang salah tentang subconscious mind. Akhirnya apa? Bingung. Apa sih subconscious mind itu? Bagaimana sih? Bahkan ada yang lucu gini, Mas Firman, saya tidak pernah bisa masuk ke bawah sadar saya. Memang tidak pernah bisa masuk ya. Saya pernah buat video tentang itu bahwa memang tidak ada masuk ke bawah sadar. Kenapa? Itu bukan sebuah tempat. Pikiran itu kan sama dengan tangan, sama dengan mata, sehingga bukan tempat. Ya. Jadi ketika tanya ke saya apa bedanya sadar sama bawah sadar, bedanya tulisannya gitu ya. Sama aja. Tidak usah dibeda-bedakan. Membedakan jadi tambah kacau. Ini kan hanya nama. Kenapa namanya bawah sadar? Karena gambarnya ada di bawah. Kalau gambarnya ada di sebelah kanan, namanya kanan sadar. Kalau di kiri, namanya kiri sadar. Ya, itu biasa aja. Ya, oke. Disamakan ya. Jadi bedanya pikiran sadar dan bawah sadar adalah sama saja. Selesai. Hari ini tadi hari Minggu. Saya baru aja selesai memberikan kelas receipt AMC. Jadi teman-teman AMC yang sudah belajar, saya memberikan waktu untuk mengulang lagi, untuk mereview, untuk saya dengar pengalaman mereka. Tadi hari ini memang saya berikan hari Minggu karena hari Senin sampai Sabtu itu untuk yang kelas online yang belum belajar, juga untuk waktu saya di kantor dan sebagainya. Jadi saya luangkan waktu hari Minggu untuk memberikan kelas receipt kepada teman-teman yang sudah belajar lebih dulu AMC-nya. Hari ini tadi ada dari Malaysia, dari Pangkal Pinang, dari Denpasar, dari Subang, dari Jakarta. Luar biasa tadi ada yang sudah mulai baru ikut bulan kemarin, singkat saya yang dari Denpasar itu. Dia sudah mulai, waktu itu punya impian membuat rumah kos 40 pintu. Sudah mulai proses membangun, sudah mulai dapat katanya. Kemudian yang kemarin ingin punya impian penghasilan uang 70 juta, dia sudah dapat separuh sekarang. Ada yang dia mencoba untuk geser hujan, sudah geser hujannya, geser awannya. Luar biasa pikiran itu, luar biasa manusia itu. Ujung-ujungnya adalah luar biasa Tuhannya. Disinilah niat tulus AMC untuk memunculkan kesadaran dengan benar Tuhan itu bagaimana.
Banyak orang menyebut Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha baik, tapi tidak tahu bagaimana kebesarannya, tidak tahu bagaimana kebaikannya. Hanya sekedar ngomong, oh ya Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha ini, tapi tidak tahu. Kalau istilah saya, belum ada bukti tapi hanya ngomong saja. Tentu itu beda sekali rasanya dengan sudah merasakan buktinya, lalu bicara. Itu pasti beda rasanya, sangat beda sekali. Makanya itu tujuan saya buat TNC, supaya orang sadar bahwa Tuhan itu maha baik. Dengan menggunakan pikiran dengan benar, akhirnya apa? Kita sadar bahwa Tuhan itu maha baik, memberikan kita yang namanya pikiran yang luar biasa, bisa dipakai untuk apapun juga. Makanya saya bilang salah ketika Anda mengatakan menggunakan pikiran berarti tidak menggunakan Tuhan, itu salah. Kenapa? Menggunakan pikiran berarti menggunakan apa yang Tuhan berikan. Paham ya? Saya kali ini memang hanya ingin meluruskan tadi ya, bedanya sadar sama aja. Oke. Jadi yang mau komentar silahkan komentar, mungkin Anda mau discuss atau kalau mau debat jangan di komentar ya, silahkan di kelas saja. Karena pemahaman Anda mungkin selama ini salah, jadi terimalah untuk diluruskan, dibenarkan. Silakan share ke banyak orang supaya orang sadar bahwa sadar dan bahwa sadar itu adalah sama. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum. Salam dari saya, Firman Pratama. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.